Menantu Super Sang Dewi. Bab 366, Rasa Malu dan Terhina yang Luar Biasa. Pada saat ini, Nyonya Tua Su terbaring di atas tandu, tak sadarkan diri, seolah-olah dia sudah meninggal. Di sampingnya ada sekelompok anggota keluarga Su yang menangis. Su Yu dan Su Xiaoxing ada di sana, dan bahkan keluarga Su Guang telah tiba. Mata Su Yan menunjukkan kekhawatiran. Dia ingin maju, tetapi Zhang Qingyu menariknya ke arahnya dengan satu tangan, seolah-olah mencegahnya mendekat. Dokter! Dokter! Di mana dokter? Sugang berteriak cemas dengan suara keras. Seorang anggota staf medis berjalan cepat. Apa yang terjadi? Dia melirik Nyonya Tua Su dan mendapati bahwa dia tampak sedikit berbeda dari pasien biasa yang memiliki gejala sisa, jadi dia langsung bertanya. Ibu saya. Dia mungkin mengalami beberapa masalah. Kondisinya sekarang sangat berbahaya. Tolong selamatkan dia secepatnya. Su Hui, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju dan berkata dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Apakah situasinya sangat berbahaya? Pria itu tertegun dan mengerutkan kening, tolong jelaskan apa yang terjadi dengan jelas, kalau tidak, saya tidak bisa memberikan bantuan. Bagaimanapun, ini bukan rumah sakit. Saya hanya melakukan ini atas dasar kemanusiaan. Jika terjadi sesuatu, saya tidak bisa bertanggung jawab. Ketika Su Hui dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah ungu, tetapi tidak ada yang berbicara. Sudah malam, apa kau masih ingin menyembunyikan sesuatu? Petugas medis itu sedikit marah. Su Yu yang berdiri di sana tidak tahan lagi untuk melihatnya, jadi dia melangkah maju dan berkata dengan cemas, dokter, begini. Paman kedua saya dulunya adalah Direktur Departemen Terapi Fisik di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Nenek saya menderita penyakit jantung, dan dia mengalami gejala sisa yang serius setelah minum obat baru itu. Paman kedua saya mencoba akupuntur dan kompres obat untuk mengobati nenek saya, dan hasilnya. Hasilnya ternyata seperti ini. Akupuntur. Kompres obat. Pria itu tertegun dan segera bertanya, akupuntur jenis apa yang Anda gunakan? Obat apa yang Anda oleskan? Saya menggunakan teknik akupuntur dalam bab pertama Qianjin Fangling, dan obat yang saya oleskan adalah bubuk rumput semut api. Kata Su Hui setelah ragu-ragu. Bab pertama dari resep 1000 emas. Staf medis jelas tidak tahu tentang teknik akupuntur ajaib ini. Tapi Lin yang di sebelahnya melihatnya dengan jelas. Su Hui tahu sedikit tentang bab pertama resep 1000 emas. Ketika dia melihat Nyonya Tua Su pingsan dan mengalami masalah saraf, dia berencana menggunakan formasi ini untuk merangsang sarafnya dan menggunakan rumput semut api untuk menghangatkan tubuhnya agar mencapai efek penyembuhan. Namun, dia salah besar. Pertama-tama, dia tidak melihat dari mana penyakit Nyonya Su berasal, jadi dia menggunakan Ling Shupian secara membabi buta. Kedua, tubuh Nyonya Tua Su sangat rapuh, bagaimana dia bisa menahan efek obat dari rumput semut api? Tidak dapat dielakkan lagi bahwa keadaan seperti ini akan terjadi. Staf medis itu hanyalah seorang mahasiswa dari sekolah Suanyi, jadi dia tentu saja tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dia hanya bisa berkata, saya akan menyiapkan tempat bagi pasien untuk beristirahat terlebih dahulu. Penyakit seperti ini membutuhkan guru Qin Bai Song atau guru Long Shou untuk maju. Mohon tunggu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Su Yu bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu soal itu. Beberapa guru sedang sangat sibuk sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum bisa datang. Pria itu menggelengkan kepalanya. Ada apa denganmu? Apa yang lebih penting daripada nyawa manusia? Su Zhen berteriak hampir menjerit. Wajah lelaki itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Nona, hal-hal yang sedang dihadapi para guru sekarang semuanya terkait dengan kehidupan manusia. Saat ini, semua orang di sekolah Suanyi kami mengabdikan diri pada pekerjaan pengobatan. Jangan berpikir bahwa hanya hidup Anda yang merupakan kehidupan dan hidup orang lain bukanlah kehidupan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan semua orang, tetapi saya harap sikap Anda bisa lebih baik. Hei, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Su Zhen menjadi cemas dan ingin bertengkar dengan orang itu, tetapi Su Yu dengan cepat menangkapnya. Bibi, jangan bicara lagi. Mata berkaca-kaca. Su Zhen membuka mulutnya, tetapi akhirnya tetap diam. Lin yang menyaksikan semua ini dalam diam. Karena ia mengenakan topi saat keluar, banyak orang tidak mengenalinya sebagai Direktur Lin.
Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak punya perasaan baik terhadap Nyonya Tua Su, jadi bahkan di saat kritis ini, dia tidak akan membantu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ada di tangan Tuhan. Dia tidak perlu membantu Nyonya Tua Su. Tentu saja, dia akan tetap memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi dia tidak akan memerintahkan Dr. Suan untuk mengirim orang untuk berhenti merawat Nyonya Tua Su. Namun, sebelum Lin yang melangkah beberapa langkah, kakak ipar, terdengar teriakan kekanak-kanakan. Lin yang gemetar sekujur tubuhnya dan tidak menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang gadis kecil berlari ke arahnya dan memegang lengannya. Lin yang menoleh sedikit dan mendapati bahwa orang yang mencengkeram lengannya adalah Su Xiaoxing. Namun, wajahnya sekarang adalah Tuan Lin, bukan Lin Yang, dan Su Xiaoxing tidak mengenalinya. Su Yan di sisi lain juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak melihat wajah Lin Yang, dia mungkin mengira sosok di belakang itu adalah Lin Yang, jadi dia berteriak, "Lin Yang, mengapa kamu di sini?" Lin Yang mendesah, diam-diam mengambil jarum perak dan menusuk lehernya. Dalam sekejap, wajah tampannya yang saleh kembali ke penampilan Lin Yang. Dia menoleh, menatap Su Xiaoxing sambil tersenyum dan berkata, "Xiaoxing. Kakak ipar, ini benar-benar kamu." Su Xiaoxing sangat gembira. "Mengapa kau ada di sini, sampah?" Zhang Qingyu mengangkat alisnya dan langsung merasa tidak senang. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berbalik dan mengangguk ke arah Su Yan sebagai salam. Su Yan membuka mulutnya, tampak hendak mengatakan sesuatu, lalu ia mendesah pelan dan berkata, "Nenek sakit parah. Kali ini pasti benar. Kau harus pergi dan menjenguknya." Lin Yang ingin menolak, tetapi ketika melihat mata Su Yan yang sedih dan tak berdaya, ia mengangguk dan berjalan menuju Nyonya Tua Su yang dibaringkan di ranjang terbuka. "Kenapa kau di sini, dasar bajingan? Keluar dari sini." Su Zhen yang kesal, melihat Lin Yang datang dan langsung meraung marah. "Bibi, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada Lin Yang? Dia bermaksud baik." Su Yan sedikit marah. "Ya, Bibi, Lin Yang adalah keluarga kita." Su Yu juga cemas dan berkata cepat. "Keluarga? Apakah dia pantas mendapatkannya? Jika dia benar-benar menganggap kita sebagai keluarga, maka baiklah, katakan padanya untuk segera menghubungi Ma Hai dan pergi memanggil Direktur Lin. Sembuhkan nenek." Su Zhen menatap Lin Yang dan berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Keluarga Su tahu bahwa Lin Yang mengenal Ma Hai, tetapi semua orang di Jiangcheng juga tahu bahwa Direktur Lin menyukai Su Yan. Banyak orang kini berkata bahwa alasan Lin Yang mengenal Ma Hai adalah karena sutradara Lin memerintahkannya untuk menghubungi Lin Yang dan meminta Lin Yang meninggalkan Su Yan agar sutradara Lin dapat berhasil merebut si cantik. Sekarang Su Zhen meminta Lin Yang untuk berinisiatif menghubungi Direktur Lin. Untuk apa ini? Di mata orang luar, ini sama saja dengan menaruh tangan istri Anda di telapak tangan pria lain. Bukankah ini seperti mengenakan topi hijau di kepalamu sendiri? Sungguh memalukan. Bab 367 Pengemudi yang sombong. "Bibi, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Lin Yang menyetujui permintaan seperti itu?" Sebelum Lin Yang sempat berbicara, Su Yan adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan marah. "Xiao Yan, beraninya kau berkata seperti itu. Ini nenekmu. Sudah cukup buruk kau tidak menghubungi Tuan Lin untuk menyelamatkan nenekmu, tapi sekarang kau malah menghentikan suamimu untuk menghubungi Tuan Lin. Aku tahu kita pernah melakukan banyak hal yang mengecewakanmu di masa lalu, tapi itu semua sudah berlalu. Kenapa kau masih menyimpannya?" Su Hui juga berdiri dan berkata sambil mengerutkan kening. "Benar sekali. Dia adalah nenek kita, kepala keluarga Su. Su Yan, apakah kamu ingin nenekmu meninggal di hadapanmu?" Su Meixin menyilangkan lengannya dan berkata dengan nada sarkastis. Bahkan sekarang dia meledak karena cemburu. Jika Su Yan benar-benar menikah dengan Tuan Lin dan berubah menjadi burung phoenix, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak selama sisa hidupnya. Kenapa bukan aku? Apakah aku terlihat lebih buruk dari Su Yan? Su Meixin menggertakkan giginya diam-diam, merasa teramat marah. "Xiao Yan, dengarkan nasihat pamanmu dan minta Direktur Lin untuk datang. Lihatlah berapa banyak orang di sekolah Suanyi hari ini. Aku khawatir Long Shou dan Qin Bai Song tidak punya waktu untuk merawat nenekmu. Hanya Dr. Lin yang terkenal yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini. Kamu harus membantu." Su Tai juga berbicara. "Ah Guang, kenapa kau tidak membujuk putrimu? Apa kau tidak menginginkan ibumu?" Su Hui melotot ke arah Su Guang dan berteriak.
Anggota keluarga Su mencoba membujuk mereka, yang memberikan tekanan besar pada Su Guang dan Su Yan. Su Guang ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya, tidak tahu harus berbuat apa. Su Yan sangat marah. Orang-orang ini hanya mengingat diri mereka sendiri pada saat ini. Namun Zhang Qingyu bukanlah orang yang mudah ditipu. Dia melompat keluar, berdiri di depan kedua pria itu, dan berteriak sekeras-kerasnya. Apa yang kalian teriakkan? Wanita tua itu pantas mati. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Kita bukan lagi bagian dari keluarga Su. Bisakah kalian tidak melibatkan kami dalam urusan keluarga kalian? Zhang Qingyu. Apa yang kalian katakan? Dia adalah ibu mertua kalian. Kalian memiliki hati yang kejam. Su Zhen gemetar karena marah. Kejam. Kalau kita benar-benar ingin membandingkan kekejaman, itu keluargamu. Kau benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan dan menipu Xiaoyanku. Kau bahkan menendang Xiaoyan dan Ah Guang keluar dari perusahaan. Kalau kita membandingkan kekejaman, siapa yang bisa lebih kejam daripada kalian, kawanan serigala yang tidak tahu terima kasih? Zhang Qingyu meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak. Banyak orang di sekitar menyaksikan. Wajah Su Zhen memerah dan dia menggertakkan giginya karena marah. Dalam hal berbicara, dia tidak bisa mengalahkan Zhang Qingyu. Baiklah, semuanya, tolong jangan banyak bicara. Kita ada di luar sini, jangan biarkan orang lain menertawakan kalian. Su Guang buru-buru melangkah maju untuk membujuk mereka. Namun efeknya minimal. Su Zhen sudah marah, mengapa dia peduli tentang ini? Dia mulai mengumpat lagi. Zhang Qingyu tidak mau kalah dan membalas. Adegan itu segera berubah menjadi perang kata-kata antara keduanya. Ada cukup banyak penonton. Beberapa staf medis juga mengerutkan kening dan segera datang untuk membujuk mereka. Pemandangan itu tampak agak kacau. Namun pada saat ini, ding-ding, terdengar klakson mobil yang keras. Dua orang yang berteriak itu terkejut, dan yang lainnya pun ikut gemetar. Ketika berbalik, saya menemukan ada sedan Bentley hitam di belakang kerumunan. Mobil itu hampir menempel pada Zhang Qingyu. Seberapa menakutkan suara klakson itu. Pada saat itu, jendela Bentley terbuka dan sebuah kepala menyembul keluar. Apa yang kau lakukan? Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Keluar. Dari sini. Kau mendengarku. Suara ini menyatukan keluarga Su dan Zhang Qingyu. Dari mana kau datang, dasar anjing liar? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tahu siapa calon menantuku? Turunlah dari sini sekarang juga dan bersujudlah padaku, atau aku akan menghancurkan mobilmu yang rusak hari ini. Zhang Qingyu dan Su Zhen langsung mengumpat. Membiarkan. Bagaimana itu mungkin? Kepribadian mereka memang ditakdirkan untuk tidak berkompromi. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton mereka, bukankah itu akan sangat memalukan? Ketika pengemudi mendengar ini, dia tentu saja sangat marah. Dia mengangguk berulang kali, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Oke, bagus sekali. Jangan pikir aku takut padamu hanya karena kalian wanita. Setelah itu, dia berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang di kursi belakang mobil, lalu membuka pintu mobil dan berjalan menuju kedua wanita itu. Apa yang akan kamu lakukan? Su Guang, Su Hui dan yang lainnya segera ingin menghentikan pria itu. Namun, pengemudi itu sangat tinggi dan berbadan kekar, dan kedua wanita itu tidak dapat menghentikannya. Pengemudi itu bergegas menghampiri kedua wanita itu dan menamparkan wajah mereka masing-masing. Wah! Su Zhen dan Zhang Qingyu terjatuh ke tanah. Salah satu gigi Zhang Qingyu copot dan mulutnya penuh darah. Wah! Seru orang-orang di sekitar. Semua orang tercengang. Su Yan tercengang. Bahkan Lin yang tidak bereaksi. Beraninya seseorang mengambil tindakan di tempat ini. Dua wanita jalang bau. Aku sedang terburu-buru untuk bertemu dengan si tangan naga Qin Bai Song. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini sekarang juga, atau aku akan menghajarmu sampai babak belur. Teriak pengemudi itu dengan arogan. Bajingan, aku akan melawanmu. Zhang Qingyu bangkit dari tanah dan berlari ke arah pengemudi itu seperti orang gila. Namun pengemudi itu tidak mengerti bahwa pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita, jadi dia langsung menendangnya. Wah! Zhang Qingyu terjatuh ke tanah lagi, tubuhnya dipenuhi debu dan tampak menyedihkan. Keluarga Su dan Su Guang sangat marah. Dasar bajingan, kau terlalu sombong. Pukul dia.
Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita sendirian. Pukul dia. Su Gang dan Su Hui langsung bergegas menghampiri. Su Guang, yang selalu lemah, tidak mundur kali ini dan mengayunkan tinjunya ke arah pengemudi. Meskipun pengemudinya kuat, ia tidak dapat menahan banyaknya orang dan segera dikalahkan, dengan beberapa memar di wajahnya. Namun, pada saat ini, beberapa mobil lagi melaju ke kampus dan berhenti di belakang Bentley. Sejumlah besar pria berpakaian hitam segera keluar dari mobil dan bergegas ke sini, menekan Su Jia dan Su Guang ke tanah. Ketika Lin yang melihatnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Berhenti. Pada saat ini, seorang anggota inti sekolah Suanyi memimpin sekelompok staf medis dan bergegas mendekat, mendorong pria berpakaian hitam itu menjauh. Lin yang mengenali orang ini. Namanya Fumo, dan dia belajar di bawah bimbingan Xiong Changbai. Dalam hal senioritas, dia adalah cicit dari muridnya sendiri. Siapa kalian? Apa kalian tahu di mana ini? Beraninya kalian membuat masalah di sini. Kalian tidak diterima di sini, silakan keluar. Kata Deputi Mo dengan marah kepada orang-orang berpakaian hitam itu. Dalam pikirannya, sekolah Suanyi adalah tempat suci, bagaimana dia bisa membiarkan orang bersikap begitu lancang? Apakah kamu tangan naga? Sopir itu menyentuh memar di wajahnya dan bertanya dengan samar kepada Deputi Mo. Tidak. Kalau begitu, apakah Anda Qin Bai Song? Nama saya Deputi Mo. Deputi Mo. Saya belum pernah mendengarnya. Cepat, panggil Qin Bai Song atau Long Shou untuk saya. Jika Xiong Changbai ada di sini, suruh dia datang juga. Cepat. Teriak pengemudi itu dengan arogan. Bab 368 biarkan mereka menungguku. Bahkan Deputi Mo muncul, tetapi dia tetap tidak bisa mengendalikan orang-orang ini. Dan dilihat dari sikap pengemudi itu, dia tampaknya tidak menganggap serius sekolah Suanyi sama sekali. Sungguh keji. Jelaslah bahwa orang-orang ini datang ke sini untuk mencari perawatan medis. Karena dia sedang mencari perawatan medis, dia begitu sombong dan bersikap buruk. Meskipun wakilmu memiliki sifat pemarah, dia tidak tahan pada saat itu. Guru Long Shou dan Guru Qin Bai Song sama-sama sangat sibuk. Saya khawatir mereka tidak punya waktu untuk menghibur Anda. Ucap wakil Mo dingin. Apa katamu? Sopir itu marah dan menunjuk ke arah Deputi Mo, memanggilnya, kamu, untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, suara rendah terdengar dari dalam Bentley. Xiaoxi, bersikaplah lebih baik dan bicaralah dengan baik. Baik, Tuan. Sopir itu buru-buru membungkuk ke arah mobil, lalu melirik Deputi Mo, berjalan mendekati Deputi Mo, dan membisikkan beberapa patah kata. Mo Ben awalnya memasang wajah penuh amarah dan sangat jijik, tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan pengemudi itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut, dan dia menatap pengemudi itu dengan mata terbelalak, benarkah? Ada orang yang duduk di dalamnya, bagaimana mungkin itu palsu? Pengemudi itu mendengus. Wakil Mo berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat, kalian tunggu di sini sebentar, saya harus masuk dan menjelaskan masalah ini kepada Guru Qin Bai Song. Sama saja jika kita masuk dan berbicara. Tuanku mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata kusir itu dengan tergesa-gesa. Wakil Mo mengangguk, baiklah, Anda yang bawa mobil ke dalam. Baiklah. Sopir itu menyeringai, langsung masuk ke dalam mobil, dan hendak menginjak pedal gas. Keluarga Su dipenuhi dengan kebencian. Tetapi melihat bahwa Wakil Mo tidak berniat menyelidiki masalah ini, dia juga tahu bahwa identitas pria ini tidak sederhana. Zhang Qingyu gemetar karena marah, sementara Su Guang menghiburnya dengan mengatakan bahwa memukul pengemudi itu bukanlah suatu kekalahan. Namun pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok berdiri di depan Bentley yang hendak melaju. Berhenti. Terdengar teriakan. Semua orang terkejut dan memperhatikan dengan saksama, hanya untuk mendapati bahwa Su Yanlah yang berdiri. Dasar jalang, kau mau mati. Minggir, atau aku akan memukulmu sampai mati. Sopir itu melirik Su Yan dan berkata dengan marah. Kau telah memukul ibuku dan menindas keluargaku seperti ini. Aku tidak peduli siapa kau, kau harus meminta maaf kepada ibuku. Su Yan berteriak dengan tegas. Meskipun Su Yan tidak puas dengan banyak tindakan Zhang Qingyu, dia adalah ibunya. Apapun yang terjadi, Su Yan tidak tega melihat ibunya diganggu. Bajingan. Sopir itu kesal dan melotot ke arah Su Yan dan berteriak, kamu pikir kamu siapa? Kamu masih ingin aku minta maaf padamu? Kamu tahu siapa aku?
Jika aku minta maaf kepada wanita jalang bau itu, ibumu, apakah dia bisa menahannya? Kamu. Tubuh Suyan gemetar karena marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Yang berjalan mendekat dan menyeretnya. Lin Yang, lepaskan aku. Suyan meronta. Xiaoyan, jangan membuat masalah lagi. Kata Lin Yang dengan suara rendah. Lin Yang, kau benar-benar sampah. Yang tidak berguna. Kenapa kau berpura-pura menjadi pembawa damai di sini? Keluar dari sini. Zhang Qingyu langsung berbicara. Lin Yang menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan wakil guru mau tidak meminta pertanggungjawaban orang-orang ini. Apakah menurutmu kamu mampu menyinggung mereka? Jika kamu memprovokasi orang lain, kamu tidak akan khawatir, tetapi bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan sekarang sedang dalam masa kejayaan kariernya. Apakah kamu masih berpikir untuk mencari masalah dengannya? Apakah kamu ingin menghancurkan masa depan Xiaoyan? Setelah kata-kata ini terucap, Zhang Qingyu langsung terdiam. Orang ini cukup bijaksana. Dia benar. Ada orang yang tidak bisa kamu ganggu. Sopir itu mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum bangga. Sialan. Sungguh menyebalkan. Suyan menghentakkan kakinya karena marah. Tapi Lin yang tidak marah. Dia melirik ke arah pengemudi dan menjawab dengan suara yang dalam, karena kamu bisa mengatakan hal seperti itu, mengapa kamu tidak memahami kebenaran ini? Pengemudi itu tertegun dan melirik Lin Yang, wah, apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku mengatakan lebih banyak tentang apa yang aku maksud? Sepertinya kamu telah melakukan perjalanan yang sia-sia hari ini. Lin Yang berkata dengan dingin. Siapa kau? Kau bicara omong kosong di sini. Apa kau bodoh? Pengemudi itu tentu saja tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Yang. Ia hanya merasa bingung dan berteriak beberapa kali. Lin Yang terlalu malas untuk berdebat dengan pria ini. Setelah menarik Suyan ke samping, pengemudi itu masuk ke dalam sambil mengumpat. Mobil lainnya menyusul. Suyan menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menoleh dan menatap Lin Yang, matanya sedikit merah, aku selalu berpikir bahwa kamu hanya tidak ingin membuat masalah dengan keluargamu, jadi kamu telah menanggungnya, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu lemah di depan orang luar. Kamu bahkan tidak bisa melindungi keluargamu sendiri. Pria macam apa kamu? Lin Yang sedikit tertegun, lalu mengerutkan kening, Xiaoyan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, dan aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Aku tahu, jika kamu mundur selangkah, langit akan cerah. Tapi itu ibuku, kita belum bercerai, dan dia adalah ibumu. Kamu hanya melihat orang-orang yang menindas ibu kita pergi. Lin Yang, aku tidak peduli dengan masa depan perusahaan lagi, mengapa kamu begitu malu? Kamu sangat mengecewakanku. Suyan menepis tangan Lin Yang, berbalik dan lari. Lin Yang tidak mengejarnya, tetapi wajahnya tampak sedikit marah. Dia sangat marah. Saya tidak hanya marah pada Suyan, tetapi juga pada orang-orang ini. Mungkin, tak seorang pun bisa memahaminya. Dia tidak membiarkan Suyan terus membuat masalah karena baik dia maupun keluarga Su tidak punya modal untuk menyinggung orang-orang ini. Tapi dia melakukannya. Dia punya caranya sendiri dalam menangani berbagai hal. Dia tidak ingin Suyan mendapat masalah. Namun sekarang tampaknya Lin Yang adalah orang yang dipermalukan. Mungkin, kita tidak pernah ditakdirkan menjadi suami istri. Lin Yang mendengus, matanya penuh kekecewaan. Bas, bas. Pada saat ini, telepon seluler bergetar. Lin Yang mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu dari Qin Baisong. Tersambung. Guru, cepatlah ke ruang konferensi, ada sekelompok tamu terhormat di sini. Kata Qin Baisong dengan penuh semangat. Biarkan mereka semua menungguku di ruang konferensi. Oh, dan supirnya juga, tunggu aku di sana. Aku akan ke sana sekarang. Lin Yang berkata dengan dingin dan menutup telepon. Bab 369 apakah kamu yakin? Qin Baisong meletakkan teleponnya, ekspresi yang tidak dapat dijelaskan terlihat di wajah tuanya. Meskipun Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa mendengar ketidakpuasan yang kuat dalam nada bicara Lin Yang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Qin Baisong memiliki 100 tanda tanya dalam benaknya, dan firasat buruk pun muncul. Tetapi dia tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa duduk di ruang konferensi dan menunggu dengan cemas. Ada orang lain yang duduk di meja, seorang pria paruh baya. Saat itu, dia batuk terus-menerus dan wajahnya sangat pucat.
Di belakangnya ada sederet pria berjas, dan pengemudi dengan wajah dan hidung memar juga ada di sana. Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda tidak tinggal di Yanjing, tetapi malah tinggal di sini. Tampaknya akademi yang dibuka oleh Dr. Lin memang merupakan tempat di mana naga tersembunyi dan harimau berjongkok ada di mana-mana. Perjalanan saya kali ini tidak sia-sia. Pria paruh baya itu mengambil secangkir teh yang dibuat oleh pengemudi, menyesapnya, dan berkata perlahan. Jika gurumu sendiri yang bertindak, dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Qin Baisong memaksakan senyum. Saya tidak meragukan kemampuan Dr. Lin karena Tuan Qin bisa memanggilnya guru. Namun kali ini, keluarga Lin lah yang menyakiti saya. Meskipun keluarga Lin bertindak tepat waktu dan mencegah saya menjadi manusia biasa, saya sudah mencatat kejadian ini. Saya harus menyelesaikannya dengan keluarga Lin suatu hari nanti. Pria itu melanjutkan, dan kata-katanya seolah menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan keluarga besar Lin di Yanjing. Sebenarnya, Qin Baisong melihat situasi dengan jelas. Meskipun kekuatan di balik orang ini juga sangat kuat dan dapat bersaing dengan keluarga Lin, tidak mungkin kekuatan di belakangnya dapat berkonflik dengan keluarga Lin secara keseluruhan. Alasan dia berani mengatakan hal-hal seperti itu saat ini hanya karena keluarga Lin sedang dalam masalah besar. Jika itu normal, dia akan tetap lebih berhati-hati. Batuk, 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 batuk. Pada saat ini, pria paruh baya itu mulai batuk hebat lagi. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sopir itu bergegas maju dan menepuk punggung pria paruh baya itu dengan lembut, tetapi tidak ada perbaikan. Dia langsung menjadi cemas dan berteriak pada Qin Baisong. Hei, orang tua, mengapa Dr. Lin belum datang? Guru sedang dalam perjalanan. Qin Baisong menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan cepat. Dalam perjalanan. Sudah lama sekali dan kau belum datang juga, apa maksudmu? Kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada tuan kami, aku akan memastikan kau dalam masalah. Teriak pengemudi itu lagi. Qin Baisong tampak sedikit jelek. Tetapi lelaki itu tidak mengatakan apa-apa, dan tidak bermaksud menghentikan atau memarahi pengemudi itu. Tampaknya dia setuju dengan kata-kata pengemudi itu. Alis Qin Baisong langsung berkerut. Dan pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka dengan kasar. Wah! Suara tumpul itu menarik perhatian semua orang, lalu seorang pria yang tampak seperti dewa masuk. Semua orang memandang, termasuk pria paruh baya itu. Mata orang-orang berbinar. Harus dikatakan bahwa ketika Lin yang menunjukkan wajah aslinya, dia memiliki wajah yang bahkan membuat pria iri. Namun, pada saat ini, ekspresi Lin yang sangat dingin, dan tampak ada embun beku yang mengembun di antara alisnya. Napas Qin Baisong bergetar. Dia melihat jelas ekspresi dingin di wajah Lin Yang. Ada apa dengan gurunya? Hati Qin Baisong menegang. Tetapi orang-orang ini jelas tidak menyadari hal ini. Apakah ini Dr. Lin yang terkenal? Memang benar bahwa mendengar tentangnya lebih buruk daripada bertemu langsung dengannya. Dr. Lin benar-benar orang yang seperti dewa. Pria paruh baya itu melirik Lin Yang dan mengangguk berulang kali, tetapi dia bahkan tidak berdiri, seolah-olah dia bukan tamu tetapi tuan rumah. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa. Qin Baisong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia segera berdiri, memaksa senyum dan berkata, Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Sima Changxin dari keluarga Sima di Yanjing. Anda seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Sima, yang di bawah ini sebuah Changxin mengetahui bahwa sekolah Suanyi kami memiliki obat mujarab, jadi ia bergegas di sini dari Yanjing dan ingin mencari perawatan medis dari Anda, berharap bahwa Anda dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Keluarga Sima di Yanjing. Lin yang mengatakan dengan ringan, karena Anda semua pergi ke keluarga Lin untuk perawatan medis, mengapa tidak membiarkan keluarga Lin tidak terlalu banyak? Mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan saya seperti ini. Lin yang percaya dengan apa yang dikatakan Sima Changxin. Lagi pula, jika keluarga Lin tidak menyembuhkan Sima Changxin, itu pasti akan berujung pada balas dendam dari keluarga Sima. Kau tahu, Sima Changxin adalah adik dari kepala keluarga Sima saat ini. Tapi apa hubungannya ini dengan Lin Yang? Ini masalah antara keluarga Lin dan keluarga Sima. Apa hubungannya dengan Lin Yang? Mengapa aku harus mentraktirmu? Lin Yang menatap Sima Changxin tanpa ekspresi. Dr. Lin, saya datang ke sini dengan tulus. Saya rasa Anda pasti sudah mendengar tentang konferensi itu, bukan? Tidak semua orang bisa menghadiri konferensi itu.
Jika Anda bersedia menyembuhkan saya, keluarga kami bersedia membawa grup Yang Hua dan sekolah suami Anda untuk menghadiri konferensi atas nama keluarga Sima. Bagaimana menurut Anda? Sima Changxin berkata perlahan. Kata-kata ini sangat penting. Kualifikasi untuk konferensi. Tidak heran Qin Baisong begitu sopan kepada Sima Changxin. Tidak heran sopir Sima Changxin berani memberi perintah kepada Qin Baisong. Memang, tidak semua orang bisa menghadiri konferensi. Misalnya, Qin Baisong pernah mendengar tentang konferensi itu dan dia juga ingin hadir, tetapi sebelumnya dia seorang diri dan bahkan tidak bisa menyentuh pintu konferensi, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Sekarang dia mengikuti Lin Yang, tetapi Lin Yang tidak memiliki hak untuk menghadiri konferensi. Ketika kesempatan berikutnya muncul di hadapannya, bagaimana mungkin Qin Baisong tidak ingin memanfaatkannya? Maka Qin Baisong segera menelepon Lin Yang dan memintanya untuk datang ke ruang rapat secepatnya guna menjamu para tamu. Tetapi dia jelas belum mendengar apa yang terjadi di gerbang sebelumnya. Namun, Lin Yang menoleh, menatap pengemudi itu dengan dingin, dan berkata tanpa ekspresi, dengan ketulusan. Orang-orangmu memukuli pasien tanpa pandang bulu di sekolah suamiku dan membuat masalah di sini, jadi kamu tulus. Sima Changxin, apakah ini yang kamu maksud dengan ketulusan? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di ruang rapat segera menjadi sangat padat. Sima Changxin, yang sedang minum teh, tidak dapat menahan perasaan tangannya menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yang dengan cemberut. Dokter Lin, apa maksudmu dengan ini? Artinya sangat sederhana, aku tidak bisa menyembuhkanmu. Kata Lin Yang dingin. Apa katamu? Sopir itu tiba-tiba marah dan mulai mengumpat Lin Yang. Namun Sima Changxin menghentikannya. Sebaliknya, dia meletakkan cangkir teh di tangannya, menyipitkan mata ke arah Lin Yang, dan tersenyum, Dokter Lin, apakah Anda yakin? Bab 370, siapa yang memintamu pergi? Nada bicara Sima Changxin sudah sangat jelas. Meski ini adalah pertanyaan, nadanya sudah mengandung peringatan. Tetapi mengapa Lin Yang peduli padanya? Tentu saja aku yakin. Lin Yang berkata hampir tanpa ragu, mengabaikan peringatan Sima Changxin. Menarik, sangat menarik. Sima Changxin bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Dokter Lin, saya sudah memberikan kesempatan untuk pergi ke konferensi di depan Anda, tetapi Anda tidak menginginkannya. Sungguh disayangkan. Anda tahu berapa banyak orang yang berusaha keras untuk masuk ke konferensi tetapi tidak bisa. Bahkan masuk untuk melihat-lihat dan memperluas wawasan mereka adalah sebuah kemewahan. Tetapi Anda melepaskan kesempatan ini. Sungguh mengecewakan. Tampaknya Anda bukan orang yang cerdas. Guru, apa yang terjadi? Pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Qin Baisong tidak dapat menahannya, dan bergegas membujuknya. Namun bujukannya tidak hanya sia-sia, tapi juga mendapat tatapan dingin Lin Yang. Leher Qin Baisong menciut dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah punya cara untuk pergi ke konferensi, jadi kamu tidak perlu menggunakan ini untuk menyuapku. Kata Lin Yang dingin. Suap. Apakah ini kata yang bagus? Nah, Dokter Lin, saya bahkan pernah menggunakan suap, jadi menurut Anda apakah saya harus menggunakan paksaan? Sima Changxin bertanya lagi, dengan tatapan dingin dan dingin di matanya. Jelas apa artinya ini? Sima Changxin dapat sepenuhnya mewakili keluarga Sima. Jika Dokter Lin menolak permintaannya, dia mungkin akan menyinggung seluruh keluarga Sima dan seluruh negeri. Saya yakin hanya sedikit orang yang mau memprovokasi raksasa seperti itu. Sima Changxin juga merasa bahwa orang pintar manapun akan memberinya muka. Sayang sekali dia ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Namun, melihat Lin yang menatap lurus ke mata Sima Changxin, dia bertanya tanpa ekspresi, bahkan suap pun tidak berhasil, jadi bagaimana dengan intimidasi? Apa dasarmu? Apakah 4 kata besar dari keluarga Simaku sudah cukup? Sima Changxin bertanya dengan tenang. Saya khawatir itu tidak cukup. Lin yang berkata hampir tanpa ragu. Apa katamu? Dasar bajingan, katakan satu kata lagi. Sopir itu marah dan menunjuk Lin yang sambil mengumpat. Terlalu sombong. Siapa kau? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini hari ini? Orang-orang berpakaian hitam di belakang Sima Changxin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Mereka semua berasal dari keluarga Sima, dan mereka semua sombong dan angkuh. Tentu saja, mereka tidak tahan dengan sikap arogan Lin Yang. Namun, Sima Changxin sama sekali tidak terlihat marah.
Ia hanya tertawa beberapa kali dan mengangguk berulang kali, berkata, tidak buruk. Tidak buruk. Dokter Lin tetaplah Dokter Lin. Ia memang berbeda dari orang biasa. Aku mengagumimu. Lin yang tidak berkata apa-apa. Sima Changxin menutup mulutnya dan batuk 2 kali, lalu hendak bangkit. Pengemudi di sebelahnya buru-buru menopangnya. Tuan Sima, apa yang sedang Anda lakukan? Qin Baisong berkata cepat. Karena Dokter Lin tidak mau merawat saya tidak punya pilihan selain pergi. Namun, Dokter Lin, ada beberapa keputusan yang harus Anda pertimbangkan konsekuensinya sebelum mengambil keputusan. Jika Anda mengambil keputusan karena dorongan hati atau amarah, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Sima Changxin berkata kepada Lin yang dengan nada seperti orang tua yang sedang mengajar generasi muda. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap meninggalkan ruang rapat. Dasar anjing bau, tunggu saja pembalasan dendam keluarga Sima kami. Saat waktunya tiba, kami akan membuatmu berlutut dan bersujud di hadapan tuanku dan memohon belas kasihan. Sang kusir melotot marah ke arah Lin Yang dan berkata dengan dingin. Guru, ini. Qin Baisong sangat cemas. Dia ingin menjaga Sima Changxin, tetapi dia merasa itu tidak pantas karena dia tidak bisa berdiri atau berjalan. Dia tidak pernah menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Dia tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi, tetapi dia juga menyinggung keluarga Sima. Apa yang harus saya lakukan? Qin Baisong gelisah bagaikan semut di wajan panas, tapi saat ini dia tidak berdaya. Tetapi ketika Sima Changxin dan yang lainnya hendak meninggalkan ruang rapat, suara dingin Lin yang terdengar. Berhenti. 2 kata sederhana pun terucap. Sima Changxin segera berhenti dan menatap Lin yang sambil tersenyum. Ia berkata, sudah kubilang, Dokter Lin adalah orang yang bijaksana. Kau bisa memiliki prestasi seperti itu, bagaimana mungkin kau bisa menjadi pemuda yang ceroboh? Dokter Lin, mari kita mulai. Kuharap kau bisa menyembuhkanku secepatnya. Bajingan ini bijaksana. Sopir itu juga mendengus dingin. Jelas saja semua orang berasumsi bahwa Lin yang telah berkompromi. Namun Lin yang sama sekali tidak menoleh, sama sekali tidak melihat ke arah Sima Changxin dan yang lainnya, dan hanya berkata dalam hati, kapan aku bilang akan mentraktirmu? Senyum Sima Changxin langsung menghilang. Apa maksud Dokter Lin? Tanyanya sambil menyipit. Saya hanya ingin bertanya, siapa yang memintamu pergi? Begitu kata-kata itu jatuh ke tanah, udara di ruang konferensi hampir membeku, dan suhu di sini turun drastis. Qin Baisong membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Lin yang dengan tak percaya. Namun, Lin yang berdiri dari kursi, berbalik, dan menatap Sima Changxin dan yang lainnya di sana. Rasa dingin di matanya terlihat jelas. Sima Changxin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dokter Lin, apa yang Anda katakan? Tanyanya dengan suara rendah dan dingin. Namun, Lin yang tidak menjawab kata-kata Sima Changxin, melainkan berjalan menuju Sima Changxin. Melihat hal itu, orang-orang berpakaian hitam bergegas mendekat dan menghalangi jalan Sima Changxin. Berhenti! Teriak seorang pria berpakaian hitam. Tetapi seolah-olah Lin yang tidak mendengar kata-katanya. Dokter Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Berhenti sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Sima Changxin juga berteriak dengan suara yang dalam. Namun bahkan suaranya tidak dapat menghentikan langkah Lin Yang. Pada akhirnya, Sima Changxin terlalu malas untuk berbicara lagi dan hanya melambaikan tangannya. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan pistol dari saku mereka dan mengarahkannya ke Lin Yang. Moncong senjata yang gelap itu sangat menakutkan. Tuan Sima, apa yang Anda lakukan? Jika Anda berani menyakiti guru, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Qin Baisong juga cemas dan segera berdiri di depan Lin Yang. Kulit kepalanya mati rasa sekarang. Itu seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi dia tidak menyangka hal-hal menjadi seperti ini. Tuan Qin, jangan salahkan saya. Saya sudah memperingatkan Dokter Lin, tetapi dia tidak berhenti. Sima Changxin mendengus dingin, jika dia mendekat, patahkan lututnya untukku. Ya. Orang-orang berpakaian hitam itu berteriak, menatap langkah Lin Yang, dan hendak menarik pelatuknya. Namun sedetik kemudian, terdengar ledakan keras. Pintu ruang konferensi didorong terbuka. Lalu sekelompok besar orang bergegas masuk. Semua orang terkejut. Siapa yang berani membuat masalah di Sekte Suanyi? Terdengar suara geram.
Qin Baisong melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Long Shou.